Hai Sobat UMKM dimanapun teman-teman berada, sehat dan semangat selalu. Ketemu lagi bareng kami di Talkshow 5758 Maju Mapan. Nah, kali ini sudah ada lagi nih dua pembicara kita yang luar biasa. Saya kenalin dulu ya bapak-bapak yang keren-keren ini, luar biasa ini. Ada Bapak Dr. Andreas Doni Dwi Yoga Handoko MM selaku Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Disperindak DIY. Kemudian ada Bapak Tri Sajiwo selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Disperindak DIY. Jadi nanti saya panggilnya Mas Jiwo. Bapak aja ya, Bapak Jiwo dan Bapak Doni gitu ya Pak ya. Enggak Pak ya Pak, pertanyaan. Nah Pak, di kalangan UMKM ini itu kan marak dengan co-branding. Nah kalau boleh tahu co-branding itu apa sih Pak? Terima kasih Mbak Eva. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Apa itu co-branding? Apakah itu barang, produk atau jasa? Nah, co-branding itu suatu produk daerah yang merupakan ciri khas daripada produk yang dihasilkan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini hal yang sangat menarik. Untuk co-branding ini mengapa ditetapkan sebagai ciri khas dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Mempunyai ciri khas. Jadi Yogyakarta akan dikenal memiliki produk-produk daerah yang memiliki daya saing yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketiga, tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa produk DIY itu dapat dipercaya, memberikan banyak manfaat. Nilai manfaat ini tentunya akan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah DIY. Tujuannya apa co-branding ini? Tentunya yang pertama tadi juga terkait dengan maksud tadi, meningkatkan daya saing. Yang kedua, memberikan jaminannya bahwa produk DIY itu kalau berupa makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian kalau berupa sandang tuh memberikan keselamatan, lebih menarik, nah kan? Lebih menarik seseorang, terutama wanita ya, menggunakan fashion dari produk daerah DIY akan lebih kelihatan lebih menarik ya bagi orang yang melihatnya. Ini bukan promosi tapi suatu kenyataan ya. Batik-batik yang dihasilkan di Yogyakarta yang sudah co-branding ini ternyata sudah melalang buana tidak secara nasional tapi internasional. Karena kita kolaborasikan dengan pola-pola yang ada ya, pola desainer kemudian juga tentunya akan memberikan semacam motivasi kepada UKM untuk meningkatkan inovasi berkarya terus agar produk dan jasa yang dihasilkan itu merupakan produk daerah yang memiliki nilai-nilai tersendiri berbeda dengan produk yang ada di luar DIY. Co-branding ini ada 3 macam, Mbak. Ada 3 macam. Yang pertama tentunya yang disebut dengan Jogja Mark. Nah, Jogja Mark ini adalah bahan bakunya sebagian atau seluruhnya itu bisa dari luar DIY. Boleh dari luar DIY, Pak? Boleh, tetapi proses produksinya karena itu kan asli Jogja, karakter Jogja harus diproduksi di DIY. Itu yang disebut dengan Jogja Mark. Kemudian yang kedua yang disebut dengan 100% Jogja. Itu bahan bakunya murni dari daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kita banggakan ya, bahan bakunya ada di Jogja semua. Kemudian proses produksinya juga ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan Jogja Tradition. Nah, Jogja Tradition ini terkait dengan tradisi ilmu pengetahuan terkait
kebudayaan, kemudian ekspresi budaya tradisional ya. Nah, pengakuan Jogja tradisi ini yang harus kita berikan sebagai pemberian penghargaan ya, kepada para budayawan, kepada masyarakat ya, baik itu perorangan maupun kelompok ya. Ini yang kita kembangkan. Sebenarnya untuk masing-masing ini mempunyai logo yang berbeda, menarik ya, punya sejarah filosofi yang menarik. Nah, co-branding ini kami harapkan tentunya merupakan hal yang menarik bagi UKM, pembeda, sebagai tanda pembeda bahwa produk atau jasa daripada UKM Jogja itu berbeda dengan karakteristik ciri yang ada di kota lain. Kami harapkan dengan co-branding ini produk-produk UKM ini akan mendapatkan nilai ekonomi yang tinggi, meningkatkan istilahnya value added dari produk yang dihasilkan itu. Ada value per proses itu kan ada value added-nya itu. Masing-masing akan mendapatkan keuntungan nantinya. Demikian Mbak Jadi yang sangat bisa kita bermanfaat sampaikan. ya, Pak. Yeah. Menarik sekali loh ini loh tadi termasuk filosofinya tadi ya Mas ya. Ternyata memang ada ininya ya, ada sejarahnya untuk masing-masing tadi ya gitu kan. Terus kita mengerucut ke untuk teman-teman UMKM tadi setelah tahu begitu-begitu, akhirnya kan mereka penasaran gimana sih cara daftarnya gitu, apakah bisa produk saya ini bisa didaftarkan langsung atau ada kriteria tertentu atau produknya harus yang ini atau gimana? Mungkin Mas Jiwo bisa bantu jawab. Sebelum ke produknya seperti apa atau siapa saja, jadi ketika kita mau mengurus co-branding yang Jogja 100% Jogja sama Jogja Tradition, itu pengurusannya ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai amanah dari Pergub 21 nomor 2017, dan yang diberi amanah Dinas Perindak, lebih tepatnya lagi di UPT-nya di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Jadi pengurusannya di situ. Untuk siapa yang bisa mendaftarkan co-branding, jadi syarat pertama dia harus penduduk DIY. Oh, KTP-nya harus DIY. KTP-nya harus DIY. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada persyaratan proses produksinya di DIY, itu harus juga dipenuhi. Bahan baku boleh dari mana saja, tapi proses produksi di DIY nanti menggunakan Jogja Mark. Kalau bahan bakunya 100% dari Jogja dan pengolahannya di Jogja, menggunakan Jogja Tradition. Satu, KTP DIY, pengolahan harus di DIY. Yang ketiga itu ada standar yang harus dipenuhi. Jadi nanti ketika kita mendaftarkan co-branding itu harus ada standar. Misalnya ketika produknya itu berbentuk bahan makanan, itu paling nggak harus ada izin edarnya. Izin edar itu kan bisa dari minimal itu PIRT, ataupun izin edar yang dari halal. Memang harus ada standarnya. Yang ketiga mungkin kalau bukan bahan makanan harus ada standar, misalnya SNI. Itu. Jadi ini apa? Ini fungsinya nanti kan sebagai landasan kepercayaan, trust. Satu, jaminan kepercayaan, yang kedua jaminan mutu. Jadi ketika kita memasang logo itu, konsumen sudah percaya seperti tadi dibilang, wah ini produk Jogja pasti kualitasnya bagus. Karena memang kita menyelesaikannya harus ada standarnya itu. Yang ketiga, yang keempat, ada legalitas usahanya, ada izin usahanya. KTP DIY, proses produksi harus DIY, ada standarnya, ada izin usahanya. Itu memang harus dipenuhi. Karena nanti kan kaitannya dengan legalitas usaha. Nanti ini yang siapa produksi ketahuan. Oh, iya. Ya kan? Betul. Kalau nggak ada izin usahanya siapa yang Nggak mau tanggung ketahuan ya. jawab? Jadi itu paling nggak ini dasar-dasarnya itu harus dipenuhi. Harus dipenuhi ini. Jadi kaitannya nanti dengan kepercayaan dan mutu, jaminan mutunya. Terus produknya apa saja? Jadi sebelum saya masuk ke situ, karena Jogja co-branding 100% Jogja dan Jogja Tradition ini kan basisnya juga HKI merek.
Jadi ini kan merek milik Pemda DIY dan sudah terdaftar di beberapa kelas. Jadi setiap pengajuan itu artinya kita ada perjanjian lisensinya, tidak sembarangan orang boleh ngambil Jogja Iya, betul. dicomot. Itu artinya juga pelanggaran pelanggaran hak kekayaan intelektual karena menggunakan hak tanpa izin. Jadi hak eksklusif atas merek co-branding itu ada di pemerintah DIY dan implementasinya ada di Balai Penguatan Kekayaan Intelektual. Jadi itu karena ini bersifat merek, jadi ada perjanjian lisensinya. Nah, dalam merek itu kan ada klasifikasi, sistem klasifikasi barang dan jasa. Kalau sampai sekarang itu sudah banyak, paling banyak itu kita sudah mengakomodasi untuk produk kerajinan, bisa tas. Jadi nanti karena bisa tas, bisa kerajinan kayu, fashion itu paling banyak. Paling banyak udah peminatnya paling tinggi. Fashion dan kuliner. Oke. Fashion dan kuliner. Cuma kita kan memang nanti yang paling banyak itu Jogja Mart. Jadi bisa mengakomodasi produk yang ada di DIY paling banyak. Bahkan sampai jasanya. Kalau Jogja Tradition kan berkaitan dengan seni pertunjukan. Misalnya jenengan punya grup ketoprak atau grup tari. Itu jika mau menggunakan Jogja Tradition bisa. Iya, cuma tadi ada tambahan syarat, harus ada rekomendasi dari Dinas Kebudayaan. Jangan dari Dinas Kebudayaan DIY. Nah, itu nanti kan memang tujuannya untuk ekspresi budaya tradisional atau produk tradisional bisa, tapi apakah ini termasuk produk tradisional atau tidak, nanti database-nya ada di Dinas Kebudayaan, harus dengan surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan. Jadi memang agak luas, sudah terbuka luas sekarang untuk produk-produk. Jadi memang, tapi kalau dilihat semua persyaratannya itu kan sebenarnya tidak sulit. Dan tidak lupa lagi kalau nanti yang terpenting karena ini kan merek. Jadi kan konsepnya merek berdampingan dengan merek. Paling enggak mereknya juga harus diurus. Betul. Jangan khawatir, ketika ke sini, waduh Pak, merek saya belum diurus. Ke sini Bisa saja. langsung di sini semua. Konsultasi di sini dulu. Konsultasinya. Kalau memang ada fasilitasi ya kita fasilitasi Oke, atau kita oke, ada oke. rekomendasi tadi. Jadi jangan khawatir. Yang penting ketika kita mau mengusahakan co-branding, syarat saya ada apa ya yang kurang, ke sini dulu nanti bisa dibantu di sini ya. konsultasi di sini. Oke. Menarik sekali ya obrolan kita hari ini gitu. Jadi banyak pengetahuan lagi. Terus untuk teman-teman UMKM juga pastinya pengen ya usahanya untuk naik kelas gitu ya kan. Tidak stuck di sini aja. Ada inovasi-inovasi baru yang harus memang kalau standar tadi harus dipenuhi untuk menjaga kualitas produk kita gitu. Karena yang dipertaruhkan kan nama DIY-nya nantikannya kalau sampai ke internasional. Oke, terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Jiwa untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman UMKM. Jadi tadi yang memang masih bertanya-tanya tentang co-branding sudah cukup jelas. Kalau belum jelas bisa langsung datang ke sini. Feel free untuk konsultasi ya Pak Doni ya. Ramah-ramah loh bapak-bapak luar biasa ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi untuk di talk show selanjutnya. Dadah.